Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan gugatan tersebut, MAKI mendesak KPK untuk mengusut sosok kingmaker dalam perkara suap yang menjerat ex-jaksa Pinangki terkait pengurusan fatwa untuk membebaskan Joko Chandra. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun News, ada Rizky Sandi Saputra yang akan memberikan informasi kepada Anda. Halo Rizky, selamat sore. Ya, sore Nila dan juga Tribuners. Rizky, bisa diinformasikan apa saja yang disampaikan Koordinator MAKI Bonyamin Saiman dalam sidang kali ini? Ya, jadi Nila bisa disampaikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah usai melaksanakan atau menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan antara termohon yakni MAKI begitu dengan pemohon yakni pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana dalam sidang perdana ini Koordinator MAKI yakni Bonyamin Saiman mendesak untuk KPK mengusut proses penyidikan guna mengungkap kingmaker atau otak dari rencana pembebasan dari Joko Chandra begitu. Sebab MAKI menilai kalau si KPK ini menunda atau memperlambat proses penemuan atau pengungkapan dari kingmaker ini. Tadi juga di dalam persidangan Bonyamin Saiman menunjukkan beberapa bukti atau beberapa transkrip chat dari aplikasi pesan singkat WhatsApp yang dimana di situ ada percakapan antara terduga saksi begitu yang disebut dalam hal ini PS atau Pinangki Sirna Malasari dan satu pihak lainnya yang selalu menyebut kingmaker gitu di dalam pesan tersebut. Tebal dari transkrip tersebut dibawa oleh Bonyamin sekitar 70 halaman begitu ya. Untuk lebih detailnya mungkin bisa dijelaskan Rizky, apa yang sebenarnya digugat oleh pihak MAKI dalam perkara ini? Ya, jadi inilah bisa disampaikan kalau MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ini menggugat setidaknya ada 7 poin begitu kepada KPK, namun secara garis besar Bonyamin mengatakan pihaknya hanya ingin KPK kembali mengusut itu untuk mengungkap siapa kingmaker dari rencana pembebasan terdakwa kasus hak tagih atau Kesi Bank Bali yakni Joko Chandra begitu Nila. Untuk tanggapan dari pihak KPK dalam sidang perdana kali ini seperti apa Rizky? Ya, tadi juga anggota Biro Hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Natalia Kristianto mengatakan pihaknya dalam hal ini tidak berkewajiban untuk mengungkap identitas siapa sosok kingmaker ini, sebab kata dia pihaknya dalam hal ini KPK hanya berperan sebagai supervisi di dalam perkara ini. Dengan begitu berarti mereka bukan pihak penyidik, sebab dalam perkara ini diketahui penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya yakni pihak Kejaksaan Agung, di mana dengan begitu mereka menyatakan kalau ini bukan kewajiban dari KPK untuk mengungkap siapa sosok kingmaker yang dimaksud oleh MAKI begitu. Dan juga pihaknya mengatakan kalau supervisi ini pun sudah selesai seiring dengan telah divonisnya Jaksa Pinangki atau ex-Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang divonis 4 tahun penjara. Maka dengan begitu dirinya menyatakan hanya ingin mengikuti apa yang dilayangkan oleh MAKI, namun pihaknya tidak memiliki kewajiban untuk mengungkap siapa sosok kingmaker tersebut. Begitu Nila. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Koordinator MAKI Bonyamin Saiman. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau ada pihak lain yang tidak diproses, kan itu. Supervisi itu kan hanya katakanlah ini belum jalan cepat, misalnya lambat. Tapi kemudian ada alasan 2 setidaknya.
kalau yang ada masih pihak lain yang belum diproses, atau bahkan lebih jauh lagi di ayat berikutnya, apabila ada pihak yang lebih tinggi yang dilindungi, itu maka kewajiban KPK mengambil alih. Jadi sekarang tugasnya bukan supervisi. Supervisi oke, dihentikan karena prosesnya sudah sidang perkaranya. Tapi kemudian kewajibannya kan sesuai itu, karena diberikan ke penindakan sesuai surat mereka, berarti kan harus mengambil alih perkaranya. Itu loh, maksud saya, tujuan saya begitu gugatan pra peradilan ini. Kalau hanya sekedar supervisi, ngapain saya bawa ke sana? Dulu waktu diundang itu kan juga dalam rangka untuk hanya mengambil alih atau meneruskan proses itu bagi tugas. Jadi Bareskrim itu sudah Prasetyo Utomo dan Napoleon, sementara Kejaksaan Pinangki dan Andi Irfan Jaya, gitu kan, termasuk Joko Chandra sudah dikeroyok. Lah, Kingmaker itu tugasnya KPK. Karena alasan sederhana saya, Bareskrim dan Kejaksaan Agung tidak akan mampu mencari ini, karena butuh pencarian data elektronik dan lain sebagainya, dan itu hanya KPK yang mampu. Gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.